Salah satunya adalah tentang datangnya Isa Al-Masih sebagai panglima perang Islam. Beliau mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih itu tidak sama dengan Yesus. Nah, itu terserah pendapat saudara Ilyas Dzulkifli. Tetapi banyak para pendeta, banyak para pastor yang mengatakan bahwasanya Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, saya juga pernah membaca ada gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Nah, entah siapa yang benar, kita tidak tahu. Yang jelas banyak sekali para pendeta yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Ini dapat kita lihat juga di kalender-kalender. Misalnya perayaan kenaikan Isa Al-Masih, kemudian perayaan mengenai wafatnya Isa Al-Masih. Nah, oleh karena itulah, kalau saudara Ilyas mengatakan Isa Al-Masih itu tidak sama dengan Yesus, ya terserah beliau, kan begitu. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu tanda-tanda hari kiamat ada juga, yaitu mengenai turunnya Isa putra Maryam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fa idza qudiyatis shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrullah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi di dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat berangkaikan salam, tidak lupa pula marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas salah satu video daripada Ilyas Zulkifli mengenai tanda-tanda hari kiamat yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas video daripada Ilyas Zulkifli tersebut, marilah kita saksikan potongan video Ilyas Zulkifli mengenai tanda-tanda hari kiamat yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Di dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 11.506 dan isnadnya adalah isnad yang sahih, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Anas bin Malik, dan ia telah memarfukan hadis tersebut. Beliau bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ilmu diangkat dan kebodohan merajalela, jumlah laki-laki sedikit sementara jumlah wanita banyak. Bahkan seorang laki-laki akan sebanding dengan 50 orang wanita. Nah, jadi Bapak Ibu, dari hadis-hadis sahih tadi kita lihat sendiri bahwa tanda-tanda datangnya hari kiamat itu ketika populasi laki-laki dibandingkan dengan populasi perempuan 1 dibanding 50 orang. Jadi satu laki-laki akan menanggung jawabi 50 orang perempuan. Nah, di sini saya memunculkan suatu data eksternal prediksi populasi laki-laki yang lebih banyak dari perempuan mulai dari tahun 1950 sampai 2100. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 negara di mana populasi laki-lakinya lebih banyak, yaitu Arab Saudi, Malaysia, dan Cina. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kiamat itu tidak hanya terjadi secara lokal, tentu seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat kondisi sesuai dengan data ini, tentu kiamat akan masih jauh karena populasi di seluruh dunia masih akan lebih banyak laki-lakinya daripada perempuannya, dan itu diprediksi sampai tahun 2100 nanti. Jadi dengan data ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa tanda kiamat masih jauh untuk populasi 1 banding 50, 1 laki-laki dan 50 perempuan. Nah, kalau akhirnya 1 laki-laki menanggung jawab 50 orang perempuan, dan nanti tanda hari kiamat datangnya Isa Al-Masih ke dunia, berarti Isa Al-Masih sebagai panglima perang Islam itu akan memiliki banyak tentara wanita, karena Isa Al-Masih menurut Islam adalah panglima perang Islam yang akan memerangi semua orang supaya masuk Islam. Jadi, nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan tayangan video Ilyas Zulkifli tersebut, beliau mengatakan menurut hadis yang sahih bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi. Hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, kemudian terjadinya pembunuhan yang merajalela, dan yang ketiga adalah jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hadis adalah merupakan perkataan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan pemberitahuan bahwasannya apabila dekat hari kiamat kelak,
Apabila tanda-tanda tersebut telah ada, maka hari kiamat sudah dekat. Jadi Nabi Muhammad SAW, di antara tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali. Cuman di sini yang ditampilkan oleh saudara Ilyas Zulkifli yaitu ada 3 kategori. Yaitu pertama, diangkatnya ilmu. Yang kedua, pembunuhan merajalela. Yang ketiga, jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Pemirsa yang dirahmati Allah, itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang masih sedikit dijelaskan oleh saudara Ilyas Zulkifli. Bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu sangat banyak sekali. Cuman kita akan membahas yang disebutkan oleh Ilyas Zulkifli tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, memang tanda-tanda hari kiamat itu adalah sesuatu yang tak lazim dikerjakan. Sesuatu yang tak lazim yang terjadi. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal-hal tersebut supaya untuk kita memperhatikan keadaan lingkungan kita. Jadi apabila telah ada tanda-tanda tersebut, maka kita harus memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya tanda-tanda tersebut kita menjadi mawas diri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian saudara Ilyas Zulkifli juga mengatakan bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya adalah tentang datangnya Isa Al-Masih sebagai panglima perang Islam. Beliau mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih itu tidak sama dengan Yesus. Nah, itu terserah pendapat saudara Ilyas Zulkifli. Tetapi banyak para pendeta, banyak para pastor yang mengatakan bahwasannya Isa Al-Masih sama dengan Yesus Kristus. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, saya juga pernah membaca ada gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Nah, entah siapa yang benar, kita tidak tahu. Yang jelas banyak sekali para pendeta yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus. Ini dapat kita lihat juga di kalender-kalender. Misalnya perayaan kenaikan Isa Al-Masih, kemudian perayaan mengenai wafatnya Isa Al-Masih. Nah, oleh karena itulah, kalau saudara Ilyas mengatakan Isa Al-Masih itu tidak sama dengan Yesus, ya terserah beliau, kan begitu. Tetapi pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu tanda-tanda hari kiamat ada juga, yaitu mengenai turunnya Isa putra Maryam
yang menjadi panglima perang orang Islam, yang mana dikala itu orang Islam memiliki seorang khalifah yang bernama Imam Mahdi. Imam Mahdi ini menurut hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucunya Hasan, dari cucunya Sayyidina Hasan. Nah, Imam Mahdi ini adalah pemimpin umat Islam dikala mendekati hari kiamat. Nah, dikala itu Nabi Isa ataupun Isa Al-Masih turun sebagai panglima orang Islam, dan Isa Al-Masih putra Maryam mengajak seluruh umat Kristiani untuk memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, adapun salah satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya pada saat itu pemimpin umat Islam mengajak Isa Al-Masih untuk memimpin ataupun menjadi imam sholat, sebagaimana diterangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 225. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 225 berikut ini. Ibnu Jurais berkata bahwa ia mendengar Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran. Mereka akan selalu nampak hingga hari kiamat. Beliau bersabda lagi, lalu turunlah Isa putra Maryam. Lalu pemimpin mereka berkata, kemarilah, pimpinlah kami sholat. Isa lalu berkata, tidak, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain adalah pemimpin, sebagai bentuk permuliaan Allah terhadap umat ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hadis tersebut sangat jelas sekali bahwasanya Imam Mahdi itu, bahwasanya Isa putra Maryam itu turun ke dunia ini, yaitu membantu orang-orang yang beragama Islam. Jadi di dalam hadis tersebut bahwasanya Isa putra Maryam itu beragama Islam. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, di akhir zaman sebelum hari kiamat terjadi, bahwasanya seluruh dunia ini hanya memiliki satu agama, yaitu agama Islam saja. Jadi setelah semuanya beragama Islam, setelah pada saat itu terjadi aman sejahtera, dunia ini aman sejahtera, lalu wafatlah Isa Al-Masih putra Maryam, dan kemudian barulah terjadi hari kiamat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.